Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan kita. Katakan masuk ruang Maha Kudus.
buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu dan hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kami datang memuji muliakan Engkau dan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, hadir di rumah kami masing-masing, memberkati setiap kami yang ada hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya di dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, atas sekolah minggu kami akan menyampaikan firman Tuhan, juga Engkau Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau puji muliakan nama Tuhan kita dengan sukacita. Kakak undang semuanya, adik-adik boleh berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian, Yesus pokok dan kita caranya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama menggunakan gerakannya ya. Yesus
pujian lagi, katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dan Tuhan berjanji akan kembali angkat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kita akan berjanji bersama-sama. Kita akan pujian diri bersama-sama. Katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Seperti pujian kita, mari kita mau mencintai Tuhan selama-lamanya dalam diri kita. Salam
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya berbicara kepada kami melalui cerita firman Tuhan. Ajar kami bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada tiga orang bangsa Israel yang sedang ada di negeri pembuangan. Nah, adik-adik bisa membuka di Alkitab di rumah dari kitab Daniel pasal ketiga ayat 1 sampai 30. Cukup panjang ceritanya tapi seru sekali. Nah, kakak juga percaya kalian sudah pernah mendengar ini sebelumnya. Judulnya adalah Perapian yang Menyala-nyala. Suatu ketika saat itu ada seorang raja namanya Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel yang menguasai kota Yerusalem. Raja ini kejam dan jahat. Lalu dia membuat sebuah patung emas yang tinggi sekali. Lalu kemudian dia mengumpulkan semua orang, semua wakil-wakil, penasehat, bupati, penguasa, lalu semua rakyat, lalu dia bilang seperti ini. Lihatlah patung ini, tinggi dan megah. Lalu semua orang harus menyembah patung ini. Ini adalah perintah Raja Nebukadnezar yang harus ditepati. Semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Lalu benar mereka melihat betul ada patung dari emas yang sangat tinggi. Lalu dikatakan ya, kalau ada yang tidak mau menyembah akan dihukum. Wah, peraturan raja ini sungguh membuat takut ya, sehingga semua menjadi takut dan melakukan. Mereka menyembah patung itu. Lalu ada beberapa orang Kasdim yang menuduh orang Yahudi. Ada loh yang tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Wah, siapa itu? Marah Raja Nebukadnezar. Ya, lalu raja menyuruh mereka supaya ditangkap. Sadrak, ada tiga orang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar itu memanggil mereka, mengharap raja, lalu ditanya, apakah benar kamu, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak mau memuja dewaku dan tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan itu? Coba aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Saat aku bilang kamu menyembah ya. Lalu terdengarlah puji-pujian dan saat itu mereka harus menyembah patung itu. Lalu apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, tidak ada gunanya kami menjawab raja, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Karena kami hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah. Wah, sangat marah ya. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada tiga orang ini supaya diikat dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diperintahkannya supaya dapur api itu dibuat lebih panas lagi berkali-kali, ya. Lalu dia bingung, kok tiga orang tadi yang dimasukin kok nggak bilang aduh sakit ya, dan dia tidak terbakar, ya, dikatakan tidak ada, ya. Dipanaskan perapian itu dengan luar biasa sampai orang yang memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego itu mati terbakar saking panasnya, padahal belum masuk, dari luar aja udah kebakaran, ya. Tapi tiga orang ini begitu masuk tidak terbakar. Lalu Raja Nebukadnezar heran, loh, bukannya tadi yang kita masukin tiga orang ya, kok kelihatannya ada 4 ya? Kemudian para menterinya berkata, betul, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Raja Nebukadnezar itu dia bingung. Kelihatannya seperti malaikat gitu.
Lalu Raja Nebukadnezar memanggil mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Ya, setelah keluar benar, sama sekali tidak terbakar, tidak ada bau hangus, bajunya masih utuh, tidak ada yang robek-robek terbakar. Lalu ditanya seperti ini. Dia heran. Lalu Raja Nebukadnezar berkata, wah, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, karena mereka tidak mau memuja dan tidak mau menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wah, kemudian Raja Nebukadnezar, dia memuji Tuhan. Dia berkata, saya mengeluarkan perintah. Di sini kalau tidak ada yang menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, justru itulah yang akan dihukum. Ya, awalnya dia bilang, patungku ini yang harus disembah, yang lain nggak boleh. Justru yang tidak menyembah, yang tidak taat perintahku akan kuhukum. Sekarang Raja Nebukadnezar sudah melihat bahwa betul Tuhan Allah yang berkuasa, bukan Raja Nebukadnezar dan bukan patung buatannya. Dan dia mengakui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada sangat singkat sekali dari Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolong. Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dimasukkan itu, apakah mereka takut? Mereka bilang, kalaupun kita harus mati, kita tetap mati. Pokoknya aku nggak mau menyembah dewa manapun selain Tuhan. Mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan kita, karena Tuhan adalah penolong. Ya, sampai akhirnya Raja Nebukadnezar ini juga mengakui dan juga percaya. Nah, adik-adik, kita di sini juga mau belajar ya dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa di dalam segala kesulitan dan masalah, ingat, ada Tuhan sebagai penolong kita. Ayat hafalan kita sekali lagi ya, Tuhan adalah penolong. Penolong siapa? Penolongku, penolong kamu, penolong kita semua. Bahkan penolong seluruh dunia. Ibrani 13 ayat 6. Nah, adik-adik, coba kalian sepanjang minggu ini, kalian selalu ingat, sepanjang hari, setiap saat, Tuhan adalah penolong. Ya, Tuhan yang akan menolong kita melalui hari-hari sekolah, hari-hari mengerjakan tugas, atau ada ulangan, atau membantu papa dan mama di rumah. Ingat, Tuhan selalu menolong. Ya, kita percaya Tuhan akan selalu menolong dan melepaskan kita. Amin untuk firman Tuhan ya. Dengan cerita yang singkat ini, kita semakin dibuat percaya kepada Tuhan yang adalah penolong kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh melihat keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego dan iman mereka bahwa mereka tidak mau menyembah dewa manapun kecuali Tuhan. Dan mereka percaya Tuhan adalah penolong. Tuhan tolong kami semua supaya Tuhan kami selalu lebih kuat, lebih teguh, dan kami mau setiap hari semakin tekun dan setia mengikuti Tuhan. Tuhan yang menolong kami melewati hari demi hari, dan Tuhan juga yang memberkati kami, menyertai juga keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kakak percaya semua diberkati mulai firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, dan kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau berikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya atau minta tolong kepada papa mama untuk transfer ke rekening gereja ataupun simpan persembahannya. Nanti pada saat bisa ke gereja, adik-adik bisa bawa persembahannya ke gereja. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur diberkati melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan, kami akan memberikan dengan sukacita, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya akan siapkan persembahannya. Kita angkat satu pujian hati senang.
keluarganya diberkati dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Sebelum menutup ibadah kita mau berdoa berkati teman-teman kita yang ulang tahun, dan kita mau berkati bangsa kita. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Haleluya. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan masa depan mereka cerah di dalam Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur Engkau memelihara mereka, anak-anak Tuhan, dan pada saatnya kami rindu kami berkumpul kembali bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan negara kami tercinta. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami akan menutup ibadah kami pagi hari ini, dan minggu depan kami rindu boleh kembali memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami menutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu